Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen operasi produksi yang akan mempresentasikan pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dengan saya sendiri Wirawana. Saya sendiri Adi Taufik Akbar. Saya Sony Santiroles. Saya Tana Mila. Dan saya Lola Aringasari. Let's go, materi pertama dijelaskan oleh Wirabuana. Baiklah, di sini bersama saya Wirawana. Saya akan menjelaskan untuk slide show kami yang pertama, yaitu pengenalan dan pengertian manajemen. Hai Wira, what's up bro? Next, pengenalan dan pengertian manajemen yang pertama yaitu produksi, di mana produksi tersebut adalah proses mengeluarkan hasil, penghasilan, hasil, dan pembuatan. Dan produksi ialah produk yang merupakan istilah untuk hasil dari sebuah produksi. Yang kedua itu ada manajemen produksi, yaitu tugas dari manajemen produksi mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang diperlukan untuk membuat sebuah produk dengan lebih efektif dari berbagai aspek. Ini yang ketiga yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri adalah produksi yang paling mendasar, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya manusia atau staffing, pemberian motivasi dan fungsi. Yang terakhir adalah kekuatan pengawasan yang mutlak harus dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan. Kemudian tujuan dari manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Manajemen produksi merupakan proses kegiatan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan atau directing, serta pengendalian atau controlling dari proses produksi itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan untuk pertemuan kedua oleh rekan saya. Materi kedua dijelaskan Aldi Taufikul Akbar. Saya akan mempresentasikan dari pertemuan kedua, model 2, perencanaan strategi dan perencanaan barang atau jasa, kegiatan-kegiatan dalam perencanaan strategi, tata perencanaan barang dan jasa, dari hidup barang dan jasa, desain produk. 1. Pengertian perencanaan strategi. Perencanaan strategi penetapan suatu aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai dasar bagi keputusan dan hasilnya di masa depan. Pertimbangan yang dirumuskan dalam perencanaan strategi memperhatikan misi organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadap. 2. Kegiatan dalam perencanaan strategi dalam suatu organisasi merupakan suatu rangkaian kegiatan manajemen strategi. Manajemen terdiri dari: ketiga, lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat dibedakan atas lingkungan dalam internal manajemen. Dan 4. Perencanaan barang dan jasa. Perencanaan barang atau jasa merupakan penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat oleh perusahaan. Strategi daur hidup barang dan jasa. 5. Dalam daur hidup barang atau jasa merupakan gambaran dari permintaan konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan. 6. Alat persaingan andalan. Alat persaingan andalan adalah unsur-unsur yang akan diutamakan oleh perusahaan dalam menawarkan barang atau jasa yang dibuatnya. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sony Santiroles. Materi ketiga dijelaskan oleh Sony Santiroles. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk. Dimana pertama itu kita harus tahu dulu apa itu desain produk dan apa tujuannya. Desain produk itu adalah sebuah proses mulai dari perkembangan sebuah desain, membayangkan sebuah desain, menciptakan desain dan memperbaikinya, yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Kemudian tujuan dari desain produk ini
tujuan dari desain produk ini sangat berperan dalam pengembangan bisnis. Seorang desain produk akan secara konsisten memastikan bahwa produk tetap cocok dengan kondisi pasar saat ini. Manfaat desain produk yang baik untuk bisnis. Menggunakan desain di seluruh bisnis, Anda dapat membantu dalam beberapa hal. Pertama itu meningkatkan penjualan produk atau layanan Anda. Kedua, meningkatkan posisi pasar, membangun identitas yang lebih kuat untuk bisnis Anda. Keempat, membuat produk dan layanan baru dan membuka pasar baru. Kelima, meningkatkan loyalitas pangan. Keenam, mengurangi waktu untuk memasarkan produk dan layanan baru. Ketujuh, mengurangi keluhan pangan. Kedelapan, meningkatkan catatan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian di sini juga ada ruang lingkup desain produk. Ruang lingkup desain produk ini pertamanya riset user atau pengguna. Kedua, prototype dan desain. Ketiga, uji produk. Keempat, desain produk lanjutan. Kelima, launching dan monitoring. Product life cycle. Setiap jenis produk itu mempunyai siklus masing-masing. Tidak mungkin selama seperti itu. Ada masa perubahan dan tidak ada lagi yang dipasarkan. Karena tergantikan dengan yang baru apalagi dalam bidang teknologi seperti ponsel, kamera, laptop dan lain sebagainya. Dalam pengertian umumnya itu siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari produk tersebut. Contohnya itu saya menjelaskan sedikit. Ini produk circle dari pengenalan barang, dari pengenalan produk, perkembangan, kedewasaan dan penurunan. Ini ada contoh. Contohnya kalau kita perhatikan sekarang itu handphone Nokia. Yang dulu awalnya kita tahu bahwa tahap pengenalan handphone Nokia sebelum ada handphone yang lain seperti handphone yang rakitan Cina sekarang, itu pengenalannya makin meningkat dari pengenalan, pengembangan dan kedewasaannya makin meningkat. Terus tambah dengan yang sekarang adanya produk-produk baru yang bersaing dengan produk Nokia ini, timbullah penurunan dan sampai sekarang bahwa produk Nokia itu tidak ada dipasarkan lagi. Seperti mana yang dijelaskan saya tadi di produk circle, life circle. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Intan Mila. Materi keempat dijelaskan oleh Intana Mila. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 4 yaitu pengenalan proyek. Oke. Yang pertama sekali kita harus memahami konsep proyek. Kegiatan proyek adalah suatu paket atau rangkaian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya tertentu dan untuk mencapai sasaran yang jelas. Kemudian ada ciri-ciri proyek. Yang pertama merupakan suatu paket dan rangkaian kegiatan. Yang kedua memiliki tujuan khusus tetapi tidak memiliki sasaran kriteria yang jelas. Ketiga, jumlah biaya sudah ditentukan. Yang keempat, jangka waktu terbatas. Yang kelima, bersifat sementara. Dan keenam, tidak berulang-ulang. Kemudian, kita harus memahami kriteria proyek. Yang pertama itu menggambarkan realitas situasi pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fleksibel dalam menghasilkan produk. Yang keempat, harus diimplementasikan. Yang kelima, cost efektivitas atau efektivitas biaya. Kemudian, yang ketiga kita harus memahami contoh proyek. Yang pertama yaitu ada pendidikan multikultural SMA. Yang kedua, pengembangan SD atau SMP terpadu.
pendidikan keunggulan lokal. Selanjutnya, mari kita sama-sama lihat jenis proyek pendidikan. Yang pertama yaitu ada proyek konstruksi, yang kedua itu ada proyek manufaktur, yang ketiga proyek penelitian dan pengembangan, yang keempat ada pelayanan manajemen, dan kelima ada proyek kapital. Oke, marilah kita sama-sama memahami apa itu proyek dan program. Proyek adalah suatu proyek paket atau kegiatan yang merupakan bagian dari program yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang program adalah sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Selanjutnya ada perbedaan. Kalau proyek tadi dia tuh mempunyai waktu. Kemudian persamaan yang tadi juga yaitu hanya sama-sama untuk kegiatan mencapai tujuan aja gitu. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui struktur proyek. Yang pertama yaitu ada program, yang kemudian ada kegiatan, yang ketiga yaitu proyek. Oke, baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Lola Adinasari kepada Lola Adinasari, dipersilahkan. Materi kelima olah Lola Adindasari. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan modul 5, lokasi dan layout pabrik. Pengertian lokasi dan layout. Lokasi pabrik adalah atau lokasi fasilitas adalah keputusan strategis sebuah organisasi karena menjadi salah satu penentu utama dari proses konversi atau sistem manufaktur adalah efisiensi di mana produk atau layanan ditransfer pelanggan. Investasi besar dilakukan pada pembangunan pabrik dan mesin. Faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih lokasi, yang pertama pengembangan kapasitas dan fasilitas, yang kedua pemilihan lokasi baru untuk tambahan fasilitas. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih lokasi. Yang pertama pabrik manufaktur produk yang berbeda, pabrik manufaktur yang memasok ke area pasar tertentu, pabrik berdasarkan proses atau tahapan di bidang manufaktur, pabrik yang menegakkan fleksibilitas. Faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih lokasi, yang pertama perluasan fasilitas di lokasi yang ada, yang kedua relokasi fasilitas atau monitor yang sudah ada. Di sini ada lokasi global. Yang pertama proximitas virtual. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, perusahaan bisa berada dalam jarak dekat dengan pelanggannya. Umumnya logistik perusahaan jasa perangkat lunak adalah melalui jalan raya. Logistik merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi-lokasi di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, pabrik virtual. Banyak perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan Inggris di sektor jasa dan sektor manufaktur seringkali mengeluarkan sebagian sumber dari proses bisnis asing seperti India. Dengan demikian, alih-alih operasi sendiri, perusahaan dapat menggunakan fasilitas operasi rekan bisnisnya. Baiklah, saya selesaikan. Kemudian akan dilanjutkan set 6. Materi ke-6 dijelaskan oleh Wira Aldisoni. Baiklah, saya Wira Buana dan Aldi Taufikul Akbar serta Soni Sanderoles akan meneruskan presentasi modul yang ke-6 yaitu peramalan. Pengertian peramalan. Peramalan atau forecast adalah suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk. Serta tujuan dari peramalan adalah untuk menentukan jumlah permintaan produk pada masa yang akan datang, dan kegunaan dari peramalan yaitu menentukan besarnya pajak, menentukan rencana jangka menengah dan produk yang ada, serta untuk menentukan jangka pendek. Di sini juga ada tipe-tipe peramalan, dan yang termasuk tipe-tipe peramalan yaitu yang pertama time series model adalah model peramalan secara kuantitatif.
Dan yang kedua causal model atau metode peramalan yang menggunakan sebab akibat, serta yang ketiga judgmental model, penggabungan time series dan juga causal model. Selanjutnya bisa diteruskan oleh saudara Andi. Kemudian di sini saya akan meneruskan dari presentasi Wirabuana jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast. Yang kedua peramalan teknologi ataupun teknologi forecast. Yang ketiga peramalan permintaan atau demand forecast. Kemudian kelompok peramalan ada jangka panjang, menengah dan pendek. Klasifikasi peramalan, dua klasifikasi menurut J. Heiser 2005. Peramalan berdasarkan teknik penyelesaiannya. Teknik peramalan secara kualitatif, Delphi Method, Market Research, Panel Consensus, Visionary Forecast, Historical Analog, Management Estimate, Struktur Group Method. Teknik secara kuantitatif, Time Series Model dan Causal Model. Sedangkan klasifikasi berdasarkan horizon waktu, peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka pendek. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sony Sandiro. Di sini juga ada komponen dalam peramalan. Komponen dalam peramalan ini terbagi dari 4, yaitu kecenderungan, tren, siklus atau cycle. Terus ada musim season. Ini ada 2, musim season dan musim season. Kemudian ada dampak peramalan. Dampak peramalan ini juga ada dibagi 3, sumber daya, kapasitas dan manajemen rantai pasokan. Beberapa pertimbangan dalam peramalan ini yaitu pertamanya item yang diramal, kedua itu peramal dari atas atau top down atau dari bawah bottom up. 3, teknik peramalan kuantitatif dan kualitatif. 4, satuan yang digunakan. 5, interval atau horizon waktu. 6, komponen peramalan. 7, ketepatan peramalan. 8, yaitu ada pengecualian dan situasi khusus. 9, perbaikan parameter model peramalan. Di sini ada pendekatan dalam peramalan. Pendekatan dalam peramalan ini pertama itu analisis kualitatif atau peramalan subjektif, menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi dan sistem pengambilan keputusan untuk meramal. Kedua yaitu analisis kuantitatif, yaitu menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Terima kasih. Sekian slide 7 yang kami jelaskan atau model 6 yang kami jelaskan, dan akan dilanjutkan pada Intana dan Lola untuk menjelaskan modul 7. Materi ke-7 Intana dan Lola. Di sini kami ingin melanjutkan dari modul 7 yang berjudul Standard Operating Procedure. Di sini ada pengertian SOP. SOP adalah standar operasional prosedur kerja yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur, memonitor dan menilai suatu kegiatan bagian cabang unit bisnis agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Di sini ada 5 bentuk SOP yang terpopuler yang dipakai perusahaan adalah 1. Narasi atau simple step, 2. Narasi hierarkikal, yang ketiga bagan alir atau flowchart, yang keempat gambar atau grafik prosedur, yang kelima video. Di sini tujuan SOP mengatur semua aktivitas agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan, visi serta misi perusahaan. Fungsi SOP adalah sebagai alat pandu, namun demikian fungsi SOP dapat juga digunakan untuk alat ukur, alat pantau, dan sebagai alat latih. Perbedaan standar operasional prosedur dan instruksi kerja
kerja. Instruksi kerja berisi apa-apa saja yang dikerjakan. SOP adalah berisi bagaimana seseorang melakukan sesuatu dan bila perlu berapa lama melakukan aktivitas tersebut. Dan di sini standar operasional prosedur berbeda dengan user manual, instruction manual atau operating manual. User manual memandu bagaimana menggunakan sesuatu, SOP memandu bagaimana melakukan sesuatu. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Intan Kamil. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan contoh standar operasional prosedur. Yang pertama itu standar operasional prosedur perusahaan. Yang pertama, pada jam 7 pagi semua pekerja sudah harus sampai di kantor. Yang kedua, mulai membersihkan kawasan kantor. Yang ketiga, pada jam 8 perusahaan membuka kantor untuk pelayanan jasa, barang, atau semuanya atau kegiatan yang mereka lakukan. Yang keempat, pada jam 12 semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat sampai jam 1. Yang kelima, jam 13 atau jam 1 semua pekerja harus kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Yang keenam, pada jam 16 pelayanan waktu sudah ditutup dan mereka diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan kembali ke tempat kerjanya. Yang ketujuh, pada jam 17 atau jam 5 pekerja sudah bisa pulang atau meninggalkan tempat kerjanya. Marilah kita lihat alur kerja. Yang pertama itu ada modal. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama itu ada alur kerja, kemudian ada dokumen dan penjelasan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah presentasi dari kami terkait mata kuliah manajemen operasi produksi. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Dari saya sendiri Wira Buana, rekan saya Aldi Taufikul Akbar, Soli Sandiroles, Intan Amela, dan Lola Adilida Sari. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa memahami yang kami jelaskan tadi. Sekian dari kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.